Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami delegasi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara. Saya Nurmat Firapawa selaku pembicara pertama, Sri Rahayu selaku pembicara kedua, dan Ardi Turege selaku pembicara ketiga. Menegakkan hukum pemilu membutuhkan mekanisme penyelesaian tindak pidana pemilu untuk memperkuat sistem keadilan pemilu. Bawaslu sebagai badan pengawasan pemilu kedudukannya saat ini ditempatkan pada posisi dilematis. Di satu sisi, ekspektasi masyarakat sangat besar terhadap peran lembaga Bawaslu, akan tetapi di sisi lain, dihadapkan pada realitas wewenang terbatas yang dimiliki Bawaslu. Tujuan kami dalam mereformulasi wewenang Bawaslu dalam penyidikan tindak pidana pemilu bukan sekedar memastikan proses pemilu demokratis yang hasilnya merefleksikan legitimasi kolektif rakyat dengan menjunjung tinggi asas luber dan jurdil. Akan tetapi, lebih dari itu tujuannya adalah memperjuangkan proses hukum yang berintegritas, akuntabel, dan profesional. Miskonsepsi bahwa Bawaslu sebagai lembaga pemberi laporan dan pembuat rekomendasi bagai diikat tali sehasta yang harus diakhiri dengan melakukan penguatan sistem wewenang Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten maupun Kota dalam penyidikan tindak pidana pemilu. Oleh karena itu, kami mempunyai dua argumentasi utama, yakni yang pertama mengakhiri degradasi kemandirian dalam sentra gakumdu melalui solusi reformulasi wewenang Bawaslu dalam penyidikan tindak pidana pemilu dan political will guna menjamin kepastian hukum. Yang kedua, mengawal demokrasi, merancang gagasan dengan memperbarui wewenang Bawaslu secara fungsional maupun kelembagaan. Selanjutnya akan dielaborasi oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga dari tim kami. Tindak pidana pemilu merupakan bagian dari dinamika politik yang seringkali menguji integritas demokrasi di Indonesia. Pemilu sebagai sarana hukum dalam konteks perjuangan demokrasi menjadi katalisator bagi rakyat sebagai locus of sovereignty. Namun, integritas pemilu terancam berbagai pelanggaran seperti money politik, manipulasi data, dan vote buying yang tidak dapat dinafikan sulit dihindari dalam setiap tahapan pemilu. Realitas membuktikan pemilu 2024 Bawaslu menerima sejumlah fakta kasus. Dari 2.687 kasus, terdapat 133 kasus pelanggaran pidana dan 12 perkara dihentikan atau SP3. Sejumlah kasus yang dihentikan unsur kepolisian membuktikan adanya perbedaan tafsir terkait keterpenuhan syarat formil dan syarat material. Untuk itu diperlukan upaya political will dengan kesatuan format yang secara fungsional memberikan wewenang Bawaslu dalam penyelesaian tindak pidana pemilu. Kemudian apabila kita melakukan studi komparasi, salah satu negara yang melakukan penyelesaian tindak pidana pemilu dalam penyelenggaraan pemilu ialah Filipina, memberikan wewenang kepada Commission on Election untuk melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku tindak pidana pemilu. Komparasi ini menjadi relevan untuk mereformulasikan wewenang Bawaslu di Indonesia dengan melakukan penguatan Bawaslu melalui transformasi Bawaslu menjadi badan penegak hukum pemilu. Mengawal demokrasi sama halnya dengan mengawal keadilan, sebab keadilan yang terlambat sama dengan ketidakadilan itu sendiri. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi sebagai the body of the Constitution dalam putusan nomor 11 garing PU strip tahun 2010 telah mendudukan Bawaslu sebagai lembaga yang mandiri. Namun, dalam praktiknya, makna pengawasan pemilu seakan ditafsir restriktif, menimbulkan ketidakselarasan bukan hanya pada kelembagaan, tapi secara ekspresif verbis menuai ambiguitas dalam aspek norma. Oleh sebab itu, kemandirian Bawaslu dalam sentra hukum harus diadakan perbaikan. Maka dari itu kami mempunyai 3 solusi yang responsif. Yang pertama, reformulasi wewenang Bawaslu dengan cara merevisi Undang-Undang Pemilu dan Peraturan Bawaslu melalui transformasi Bawaslu menjadi badan penegakan hukum pemilu. Yang kedua, reformulasi terkait norma juga harus mengatur batasan interval waktu yang wajar dalam proses pembuktian tindak pidana pemilu dengan mempanjang masa pelaporan PTJ bukan hanya 14 hari, tapi 30 hari. Yang ketiga, peningkatan SDM dalam tubuh Bawaslu melalui pelatihan dan sertifikasi penyidikan terhadap anggota Bawaslu. Arah perubahan ini juga harus berdasarkan pada prinsip fit and proper test dengan keterlibatan akademisi sebagai unsur objektif dalam tim seleksi anggota Bawaslu. Kemudian, keterlibatan anggota Bawaslu pusat sebagai unsur objektif dalam tim seleksi anggota Bawaslu Provinsi, Kabupaten maupun Kota. Maka dari 3 solusi dan rekomendatif itulah, maka kami meyakini berada dalam standing position pro. Sekian dan terima kasih. Salam integritas.